Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gue bakalan coba untuk mereview soundcard yang ada di depan kalian. Ini adalah soundcard eksternal Cruise Pro P5, dimana soundcard ini dulunya hanya dijual di marketplace di luar negeri, tapi sekarang nih udah ada di marketplace di Indonesia ya, seperti Tokopedia, Shopee, ataupun di marketplace lain. Harganya pun bervariasi kisaran 300.000 sampai 450.000. Tapi sebelum kalian beli, kalian tonton dulu video ini agar kalian tahu build quality-nya, desainnya, kemudian kualitas yang dihasilkan oleh soundcard ini apakah bagus atau tidak, sehingga kalian nanti nggak akan menyesal setelah beli soundcard eksternal P5 ini. Oke, kita langsung ke boxnya. Di sini untuk boxnya sendiri ya warna hitam black dengan ada biru Tosca di sini, dan di bagian belakangnya semacam keterangan kayak udah menggunakan chipset DSP dan lain-lain. Tapi di sini nggak ada gambar dari soundcard itu sendiri ya. Kita buka dalamnya apa aja yang bakalan kalian dapat. Yang pertama adalah kertas panduan, kemudian ada kabel dan soundcard pastinya. Kita keluarkan terlebih dahulu soundcardnya ya. Oke, yang pertama kalian pasti dapat kertas panduan untuk penggunaannya, sama seperti kebanyakan soundcard pada umumnya. Jadi kalau kalian agak pusing untuk setting-setting, bisa baca terlebih dahulu kertas panduannya. Kemudian kalian pun dapat dua kabel AUX dengan jack 3,5 to 3,5 serta kabel chart Type A to Type Micro B. Dan yang terakhir adalah unit yang paling utama, yaitu adalah soundcard eksternal Cruise Pro P5. Gue nggak tahu apakah ini benar P5 atau bukan, karena di sini tidak ada keterangan sama sekali. Bahkan kalau di sini kita lihat produk name-nya hanya live streaming sound console. Jadi kayaknya belum di branding kali ya. Oke, kita lihat dulu dari segi build quality yang dimiliki oleh soundcard eksternal P5 ini. Baik dari bagian atas, kemudian bawah, kanan, kiri, depan, belakang itu build quality-nya dari full plastik. Hanya saja di bagian depannya, di bagian ini tuh dia agak kasar. Kemudian di bagian sininya tuh glossy. Ini ada bekas sedikit kayaknya. Dan di bagian belakangnya juga dop hitam gitu ya, dan kasar, jadi tidak akan licin. Kemudian ada penyanggahnya 4 buah agar soundcard ini tidak mudah tergeser saat digunakan. Kemudian yang gua nggak suka sebenarnya di soundcard ini tuh adalah knob controlnya. Kalau kita pegang ini kerasa banget goyangnya ya. Baik untuk yang echo ataupun yang treble, bass. Kemudian untuk monitor, company instrumen dan mikrofon itu agak sedikit goyang. Kemudian gue juga kurang suka dari desain knob control putarnya, karena gue lebih suka desain yang polos seperti soundcard eksternal V8 yang bentuknya itu tidak ada gerigi-gerigi kayak gini ya. Kalau dilihat itu kayak mainan ya untuk knob control dari soundcard eksternal P5 ini. Namun untuk build quality dari tombol-tombol efek reaksi dan efek suara itu sudah menggunakan silikon atau semacam karet itu. Jadi kalau yang V8 yang kayak V8 biasa, V8S, V8 Plus itu kan masih menggunakan plastik, tapi ini sudah menggunakan karet. Jadi kalau misalkan dipegang dia enggak sakit ya. Kemudian display sendiri di bagian atas ada beberapa indikator untuk komponen instrumen, monitor, dan mikrofon. Kemudian ada indikator untuk baterai, Bluetooth. Kemudian ini untuk tuning. Jadi untuk menaikkan dan menurunkan tinggi nada nanti bisa kita lihat, bisa kita dengar untuk hasilnya. Dan di sini adalah untuk efek suara ya yang bisa dipakai. Kemudian kita cek bagian interface-nya sendiri. Oke. Untuk bagian interface-nya sendiri ini sebenarnya hampir sama, bahkan sama dengan soundcard eksternal V8, di mana dia punya inputan 2 mikrofon, hanya saja yang satu mic dynamic, yang satu mic condenser jack 3,5 mm. Yang dynamic itu 6,5 mm. Kalau menurut gue sih lebih baik yang mic dynamic ini tuh dirubah jadi mic condenser seperti ini. Jadi cukup sama mikrofon, colokan mikrofon jack 3,5 mm. Karena kalau pakai mic dynamic agak sedikit ribet juga penggunaannya.
Jadi kalau misalkan pengen podcast, yang satu harus kondensor atau mic kancing kayak gitu, yang satu harus mic dynamic. Jadi agak ribet ya. Jadi kalau menurut gua Soundcard ini tuh enaknya 2 mic dengan jack 3,5 mm. Kemudian untuk live sendiri di sini ada 2 inputan untuk live. Jadi kalian bisa live streaming di 2 aplikasi yang berbeda atau ngerekam dengan 2 smartphone yang berbeda. Kemudian ada company instrumen, kemudian ada earphone, ada monitor, dan di sini ada untuk chart ataupun untuk OTG ataupun untuk terhubung ke komputer yang kalian punya. Oke, dan itu adalah interface-nya. Lalu kualitas suaranya seperti apa? Apakah bagus atau tidak, ataukah jelek atau bagaimana? Kita langsung dengar aja. Oh iya, gue lupa untuk nyalain ya. Oke, ini powernya. Dan di sini pun terakhir informasi bahwa ada untuk pengaturan backlight di sini ya. Jadi kalian bisa ngatur backlightnya seperti ini, atau backlightnya yang kalau misalkan ditekan itu nyala. Jadi ada pengaturan backlightnya. Oke, kita langsung aja cek untuk kualitas suaranya seperti apa, apakah bagus atau tidak. So let's find out and let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal ini ke smartphone yang gue punya. Dan untuk sumber suara gue menggunakan mikrofon BM800 dengan volume mikrofon hanya setengah. Jadi hanya di angka 12 untuk volume mikrofonnya, dan ini adalah kualitas suaranya. Gue coba untuk besarin untuk volume mikrofonnya sendiri, dan ini adalah hasilnya setelah volume mikrofon gue besarin secara maksimal. Di sini pun gue nggak menggunakan echo, tidak menggunakan treble, dan tidak menggunakan bass. Hanya membesarkan volume mikrofon dan monitor agar bisa terdengar ke headset yang gue pakai. Kemudian gue coba untuk besarkan treble-nya. Oke, dan ini kualitas suaranya setelah treble-nya gua besarin. Oke, ini gua dengan mic itu, mulut gua dengan mic itu cukup lumayan dekat ya. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian gua besarin untuk bass-nya sendiri. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya. Volume mikrofon maksimal, volume treble maksimal, kemudian volume bass maksimal. Dan di sini gue tidak menggunakan echo. Grafiknya bisa kelihatan ya, kayaknya backlight-nya mengganggu deh. Oke, dan ini adalah backlight-nya gue ganti ya. Di sini echo-nya gue coba untuk besarkan. Oke, dan ini echo-nya hanya di angka 12 dan ini setengah. Gue nggak besarin secara maksimal. Hasil suaranya seperti ini. Kemudian gue besarkan echo-nya, dan ini adalah hasil suara dari soundcard eksternal P5 dengan menggunakan mikrofon BM800, di mana posisi volume mikrofon maksimal, volume treble maksimal, bass maksimal, dan volume untuk echo itu maksimal. Kemudian di sini pun ada eliminate. Ini adalah semacam noise cancelling yang bisa kalian pakai kalau misalkan keadaan di luar saat sedang recording itu agak berisik, dan bisa menggunakan noise cancelling semacam ini. Dan ini adalah perbedaannya setelah gua menggunakan noise cancelling. Agak sedikit sih sebenarnya, echo-nya tidak terlalu signifikan ya untuk suaranya. Kemudian di sini pun ada beberapa efek suara. Ini warm up apa ya? Oke, one up itu efek reaksi yang bisa kalian gunakan ya. Kemudian host. Oke, ini kita matiin dan kita nyalain lagi, balik lagi ke posisi awal ya. Kemudian A major, ini kayak gini ya, electric ya. Jadi bisa kalian gunakan. Cuman ini untuk efek suaranya balik lagi ke host. Oke, efek suaranya kayaknya terbatas kali ya. Tes 1. Tes 1 2 3 wireless. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oh, hostnya. Host. Cuman ini pop ini tuh dia bisa
Setnya gimana ya? Coba. T1 2 3. Oh, di sini. T1 ini yang pop, itu yang pro, host, male 1 2 3, Ini female. Master Show, Baby Shark. singing mode. Oke, dan untuk pengaturan efek-efek suaranya ada di sini ya, di patternnya. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh Soundcard External Cruise Pro P5 dengan menggunakan mikrofon BM800 dan direkam secara langsung dengan smartphone yang gua punya. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh Soundcard External Cruise Pro P5. Lalu menurut kalian bagaimana nih kualitas suaranya? Apakah bagus atau tidak? Ataukah powerful atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun pendapat gua pribadi sih, kalau Soundcard ini dibilang bagus, enggak juga. Dibilang jelek, ya enggak juga. Jadi middle lah, standar untuk kualitas suaranya. Hanya saja dengan harga seperti itu, kayaknya Soundcard ini tuh bakalan agak sulit juga untuk kejual. Kalau kita bandingkan dengan Soundcard External V8 yang suaranya cukup lumayan bagus, dengan rentan harga yang cukup murah, mungkin orang-orang juga bakalan beli Soundcard V8 daripada ini. Cuman kalau kalian pengen desain yang fresh, yang ada LED-nya, kemudian lampunya kayak gini bisa nyala-nyala saat sedang dipakai, ya mungkin ini bisa menjadi pilihan untuk kalian ya, untuk Soundcard ini P5. Kemudian yang menjadi kekurangan adalah dengan harga 300.000 sampai 450.000 ini, bagian interface dari mikrofon jack 3,5 mm nya hanya satu dan digantikan dengan yang dynamic 6,5 mm. Sebenarnya sih untuk colokan ini bisa dipakai untuk gitar ataupun untuk bass. Tapi kalau misalkan kalian pengen menggunakan instrumen, itu lebih baik di accompany instrumen aja dengan menggunakan converter tambahan yang harganya kisaran 20.000 sampai 50.000-an. Jadi menurut gua sih lebih baik seharusnya si Soundcard P5 itu punya inputan jack 3,5 mm untuk mic 2 buah seperti Soundcard V8 generasi 2 yang kemarin gua bahas. Ya menurut gua seperti itu. Oke, dan sekian review singkat dari gua tentang Soundcard External Cruise Pro P5 ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika kalian tidak suka silahkan di dislike aja. Kalau mau beli kalian bisa cek link di deskripsi dan harganya nanti bisa kalian lihat di situ ya. Oke, gue Coki Rasyandara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Peace.